dan selamat datang nih di Weekly Insight lagi. Senang sekali saya Zahara bisa kembali nemenin rekan-rekan semuanya nih di sesi webinar kita pada siang hari ini. Seperti biasa, Weekly Insight ini adalah program eksklusif nih dari Cekat AI yang dirancang khusus untuk bantu Anda, para pelaku bisnis atau pengguna platform kami, agar bisa memaksimalkan teknologi dalam operasional hariannya. Nah, hari ini saya nggak sendiri, saya ditemenin sama tim Cekat juga, ada Mas Alfian, dan beliau akan bahas topik yang sangat powerful banget, yaitu maksimalkan integrasi sistem lewat API setting. Yang mana nantinya akan ada dua poin utama nih yang akan dibahas. Yang pertama ada cara connect API untuk membaca atau mengirim data antar sistem, serta yang kedua ada cara custom notifikasi WhatsApp lengkap dengan penggunaan template pesan yang dikirim lewat API. Nah, webinar ini akan berlangsung selama 60 menit dan akan direcord ya rekan-rekan semuanya. Serta kalau misalnya rekan-rekan semuanya punya pertanyaan, boleh banget diajukan di kolom chat. Nanti di sesi akhir kita akan baca-baca pertanyaan-pertanyaan yang rekan-rekan ajukan semuanya. Oke, nah nggak perlu berlama-lama lagi. Aku mau sambungkan ke Mas Alfian. Mas Alfian, boleh banget ya waktu dan tempat aku persilahkan. Oke, siap. Terima kasih, Mbak Zara. Oke, halo teman-teman semua. Selamat siang. Perkenalkan ya, aku Alfian. Aku dari Cekat Squad. Jadi di sini kita bakalan bahas salah satu fitur juga yang ada di Cekat dan juga kalau misalnya kita omong sih fiturnya itu kecil-kecil cabai rawit gitu. Yang mana dengan fitur ini tuh kita bisa merancang AI kita jadi lebih otomatis lagi, lebih dapat membantu kita dalam proses penjualan atau mungkin proses integrasi antar koneksi sistem juga gitu. Oke, oke sebentar saya oke, oke udah terlihat ya untuk layarnya sebentar. Oke. Jadi di sini kita bakalan bahas banyak ya terkait API setting baik itu dari bagaimana cara penggunaannya dan juga bagaimana cara implementasi agar bisa kita pakai ketika kita misal Kak, kita sudah ada connect dengan beberapa sistem nih terkait mungkin pengecekan stok atau mungkin pengecekan harga barang atau mungkin kita juga ada nih Kak, kita ada data pribadi cuman kita juga ada data customer nih kita pengen konekin ke AI-nya cuman kita nggak ada sistem kita atau kita cuman ada datanya sebagai spreadsheet doang atau dalam bentuk Excel. Nah, itu bisa banget nanti kita bakalan connect bagaimana caranya, cara implementasinya, cara setting-settingnya itu bakalan kita bahas semua di materi kita pada siang hari ini gitu. Jadi sebelum itu aku bakalan bahas sedikit untuk pengertian API itu sendiri. Apa sih sebenarnya untuk pengertian API itu sendiri? Jadi gampangnya adalah API itu adalah sebagai jembatan yang terhubung antara sistem gitu. Kalau misal kita punya sistem A, sistem B nih, kita pengen konekin untuk datanya bisa saling tersinkronisasi. Nah, itu kita membutuhkan yang namanya API. Sebenarnya kalau untuk API itu sendiri kita harusnya sudah sangat familiar sih dengan contoh-contoh aplikasi yang udah kita pakai nih secara general gitu. Misalnya kayak aplikasi mungkin Shopee atau mungkin Gojek dan lain-lain itu di belakang aplikasi tersebut banyak API yang ada di belakangnya gitu. Jadi makanya kalau misal kita pesen nih, misal kita order di satu aplikasi nih kita order terus bisa ada cek harganya juga harganya berapa, terus juga kita bisa tahu nih stok dari toko misalnya toko kuenya itu ada berapa, harganya kok update terus. Nah, itu bisa banget uh, karena di belakangnya itu ada API itu sendiri yang sebagai jembatan untuk mengkonekkan untuk data-datanya agar bisa tersinkronisasi satu sama lain gitu. Terus yang kedua, untuk mengimplementasi API itu sendiri dapat meningkatkan efisiensi dan juga capability untuk integrasi gitu. Karena kan kalau misalnya kita ada sistem kita pengen connecting ke sistem lain, kita pengen juga datanya tuh selalu update secara real time. Nah, itu kita harus menggunakan API gitu supaya kalau misalnya kita update data di sistem A nih, kita pengen juga terupdate di sistem yang lain. Nah, itu bisa banget pakai API. Jadi langsung saling terhubung satu sama lain. Terus yang ketiga itu adalah ketika kita menggunakan API untuk bisnis kita itu dapat meningkatkan agility dan juga innovation gitu. Kalau misal kita pengen kita habis menambahkan suatu promo nih di toko kita. Nah, itu juga pengen langsung terupdate di knowledge AI-nya karena kita kan sudah pakai API nih. Biar AI-nya juga tahu kalau misal kita habis update harga karena lagi ada event promo. Nah, itu sudah bisa langsung juga kita gunakan menggunakan API itu sendiri gitu. Terus yang selanjutnya, selain kita sebagai jembatan tadi, API itu juga dapat menjadi kayak seamless data flow gitu. Kayak tadi ya, karena kan langsung bisa saling terhubung untuk data-datanya.
Jadi kita nggak usah perlu update manual nih. Misal kita habis update data di sistem A, terus kita harus update lagi di sistem B. Nah itu nggak usah karena kita udah pakai API itu sendiri. Kan sebenarnya di Cekat sendiri kan udah ada untuk produk, kita udah ada ini ya tempat untuk input produk tuh ya di knowledge source. Cuman kalau kita pengennya tuh update data produk atau mungkin stok atau harga secara real time, nah kita bisa pakai menggunakan API itu sendiri. Jadi kita tinggal update aja di database kita atau mungkin di spreadsheet kita ya. Kalau kita konekin ke spreadsheet itu udah langsung ke update juga di AI. Jadi kita nggak perlu uh, hapus data, update data lagi di di dashboard Cekatnya itu nggak usah. Jadi kita langsung update aja di database kita sendiri. Itu udah bisa banget kita pakai API itu sendiri. Gitu. Terus juga dapat meningkatkan enhance user experience gitu. Karena kan kalau semisal datanya itu nggak saling tersinkron ya. Jadi kalau misal ada pertanyaan A, oh masih dijawab dengan dengan informasi produk yang lama nih. Padahal kita udah update nih. Tapi karena kita nggak ada konekin pakai API ya, jadi nggak saling terhubung untuk database A dan B. Nah itu juga dapat meningkatkan ini ya kayak user ngerasa kecewa. Kenapa kok harganya berbeda dengan yang diinfokan di sistem A, tapi kok nggak update juga di sistem B. Nah itu terus jadi kita dapat mengantisipasi hal kayak gitu menggunakan API setting gitu. Itu nanti kita bisa banget cara bagaimana kita cara settingnya itu nanti bakalan kita contohin juga gitu. Terus yang terakhir ya, yang tadi saya omong untuk kalau misalnya kita udah konekin ke API itu sendiri, kita ketika kita mengupdate suatu data di satu database kita sendiri, itu bakal ke-update secara real time. Walaupun itu udah kita konekin ke AI juga. Nah, itu jadi AI-nya juga udah mendapatkan database yang paling terbaru yang kita update setiap hari atau mungkin setiap jam atau mungkin setiap menit itu udah langsung ke update juga di AI. Itu nanti kita bisa banget untuk setting hal-hal kayak gitu. Terus kita coba masuk ke dashboardnya langsung ya. Dashboard Cekat. Sebentar. Oke, udah terlihat ya. Jadi kalau untuk kita setting API itu sendiri, kita bisa masuk ke dashboard Cepat di bagian setting setting ini. Nah, di sini akan banyak muncul ya. Di sini kita tinggal masuk aja ke API setting. Ini tinggal kita add API itu. Jadi sebenarnya kalau untuk API setting itu sendiri kita ada dua fitur nih. Yang pertama untuk yang Open API Access itu nanti saya bakalan jelasin. Ini biasanya penggunaannya untuk mengirimkan pesan, pesan template atau mungkin notifikasi ya atau mungkin kita mau bikin custom OTP. Nah, itu bisa pakai yang Open API Access. Tapi kalau misalnya kita pengen konekin kayak antar sistem untuk membaca database produk kita atau mungkin kita pengen pengen konekin ke third party yang lain nih. Soalnya kita juga bekerja sama dengan third party yang lain buat cek stok, barang dan lain-lain itu bisa pakai yang ini, yang API tool itu. Jadi untuk tampilannya kayak gini ya, kurang lebih untuk API-nya mungkin seperti ini. Jadi ini yang pertama itu ada bagian section name itu namanya ya. Coba kita buat aja cek data harga produk gitu ya. Harga produk misal kayak gini ya untuk contohnya. Terus di sini juga ada ini ya dua metode yang dapat kita gunakan karena kan kita biasanya untuk API itu sendiri biasanya dua arah baik itu ngebaca data ataupun mengirimkan data. Biasanya kalau untuk mengecek data kita menggunakan HTTP metodenya itu adalah GET karena kan kita ingin mendapatkan informasi nih dari suatu sistem yang lain. Itu kita bisa bikin GET. Terus juga di sini ada deskripsi. Jadi deskripsi ini adalah triggernya kapan kita harus memanggil API itu sendiri. Semisal ini ya, jika customer menanyakan harga produk gitu, harga produk atau mungkin uh, ketersediaan produk, ketersediaan produk dan lain. Pokoknya untuk triggernya itu kita harus benar-benar kita tulis di sini ya. Jadi kita jelasin kapan harus API ini dipanggil. Misal kayak gini ya. Kan di sini juga ada penjelasan, jelaskan kapan AI harus memanggil API tools ini. Nah, ini kita harus define di sini. Terus juga di bawahnya itu ada webhook address atau mungkin URL sistemnya. Ini bisa kita kopas di sini. Biasanya kayak gini ya, ada HTTP atau mungkin www itu kita langsung kopas di sini aja. Sama ini untuk max tool API call itu adalah batas maksimal panggilan tool ini. Tool ini tidak akan dijalankan apabila sudah mencapai batas. Ini mungkin bisa di set tinggi aja ya karena kan kita mungkin keperluannya bakalan banyak ya atau mungkin
ekspektasinya dari klien itu atau mungkin dari customer bisa bertanya berkali-kali dan bakalan ngehit API ini berkali-kali juga. Ini bisa kita tinggiin untuk ya max tool calls-nya gitu. Terus kalau misalnya kita juga ada nih kayak semacam apa namanya ya API key atau mungkin token. Nah, itu kita bisa masukin di sini juga di API token atau key. Kalau misalnya emang nggak ada, kita bisa langsung abaikan aja gitu. Terus kalau untuk yang parameternya, kalau API itu terstrukturnya ada namanya webhook juga, ada namanya parameter atau mungkin body ya. Jadi kalau untuk yang get biasanya pakai parameter. Jadi parameter itu semisal triggernya itu apa? Misal kita mau ngambil berdasarkan nama nama produk gitu ya, nama produk. Nah, ini biasanya di dokumentasi API atau mungkin di third party yang service yang kalian gunakan biasanya udah ada sih, udah ada kayak dokumentasi API seperti ini. Jadi mungkin bisa coba kita konekin sih. Pokoknya selama sistem yang kita pengen konekin itu open API, itu kita bisa konekin ke cekat juga gitu. Syaratnya seperti itu. Kalau misalnya mau dikonekin ke cekat ya untuk yang API itu sendiri. Misal kayak gini ya, untuk triggernya ini tinggal kita jelasin aja dari AI isi dengan nama produk. Ini kita bikin wajib ya, karena kan kita pengennya kalau ada orang nanya ya udah dia pakai nama produk untuk nanyanya. Terus juga di sini kita bisa kasih untuk kisi-kisi dari AI mengambil nama produknya. Misal kalau kita produknya nggak begitu banyak ya, kayak cuma 5. Misal ada nama produknya mungkin baju, terus mungkin celana, terus mungkin ada jaket. Nah, ini kita bisa tulis di sini. Ini udah otomatis dijadiin referensi lah dari AI untuk mengambil isi dari nama produk itu sendiri. Karena kan yang bakalan ngisi value dari parameter nama produk ini adalah AI. Misal kalau ada yang chat, Kak, saya mau tanya harga baju dong. Nah, ini yang bakalan ngisi di sini adalah AI gitu. Itu bisa kayak gitu. Terus di sini ada juga custom payload atau mungkin custom input ya. Kalau misal kita pengennya pas nanya langsung nama produk atau mungkin ada parameter khusus, kayak misalnya nama produk ini ya, baju, ini udah bisa langsung diisi. Ini udah langsung diisi karena kalau yang tadi kan ini dari AI ya yang ngisi. Ini kalau ini kita udah langsung bisa menulis untuk isian dari nama produk itu sendiri. Jadi kita tinggal menentukan aja kapan nih harus dipanggil gitu untuk API-nya. Bisa kita tulis di sini. Gitu. Terus juga di sini bisa customnya ada bentuk teks sama bentuk objek ya atau JSON. Ini bisa kita custom di sini juga. Atau kalau semisal kita pengen ngambil data kontak customer kita nih, kita pengen simpan di sistem kita sendiri. Nah, itu bisa bisa juga dicekat, itu bisa pakai ini add contact info, dan untuk data-data yang bisa dikirimkan dari AI itu ada ini ya. Ada phone number, first message, pesan pertama, display name. Display name itu biasanya display name di WA, sama note, sama conversation. Nah, ini udah bisa otomatis bakalan kekirim. Jadi udah otomatis keambil gitu loh. Dia kalau untuk phone number ini dia bakal ngambil dari nomor WA-nya. Kalau untuk first message-nya pesan pertama yang dikirimkan ke AI, display name di WA. Nah, itu juga bakalan keambil langsung. Kalau misalnya kita pengen ngambil data-data dari customer kita, itu bisa pakai yang kontak info. Terus ini coba saya ini ya, coba contohin dulu salah satu API-nya nih aku udah buat juga. Ini saya punya contoh beberapa data ya. Ada tiga tab. Nah, ini saya pengen konekin langsung ke AI pakai API. Ini bisa. Ini sudah saya set juga untuk API-nya. Jadi kita tinggal set aja nanti di dashboard untuk cara manggilnya gimana, parameternya apa aja. Ini bisa kita konekin. Itu. Ini sebagai contoh aja ya. Karena kalau misalnya langsung dari sistem juga bisa. Tapi kalau untuk contoh kita ambil langsung dari spreadsheet aja gitu. Biar gampang. Ini ada cek resi, ada yang buat menu coffee shop, sama untuk yang catat reservasi. Ini catat otomatis. Ini bisa. Oke, oke sebentar. Kita balik lagi ke cekat ya. Ini aku udah nyiapin juga. Oke, kita coba yang buat untuk cek resi ya. Cek resi. Cek resi, ini aku isi. Terus ini aku ganti dengan kode order. Karena kan tadi aku pakainya kode order ya. Yang di sini ya.
Aku pakainya dua untuk ngambil datanya itu pakainya dua, ada kode order atau nomor HP, ini bisa dua-duanya, bisa kita trigger nanti. Tapi aku mau coba buat dua-duanya dulu. Bentar. Ini sama nomor HP, nomor HP. Terus ini tinggal kita jelasin aja, isi dengan kode order sama yang ini isi dengan nomor HP. Sama ini kita jelasin nih kapan kita panggil API ini. Misal jika customer ingin cek resi dan mintakan kode kode order atau nomor HP. Ini bisa ya. Terus kita save aja. Coba kita cek, oh, yang baru kita buat yang ini ya. Yang ini kita udah buat. Oh, ini ada dua. Oke, kita langsung cara aktifnya kita tinggal langsung aja masuk ke menu AI Agent. Kita masuk ke setting, kita pilih integration. Kita scroll ke bawah. Ini kan ada banyak nih ya. Ini adalah API tools yang udah kita buat, tadi ya, yang di halaman setting tadi. Ini dia bakalan ketampil ke sini. Tinggal kita pilih aja, kita mau aktifin yang mana. Karena kan tadi saya buat yang ini ya, yang diskresi, tinggal kita aktifin. Kita cek lagi. Oke, sebentar. Ini udah bener ya untuk API-nya yang ini. Terus langsung kita tes aja. Kita refresh dulu. Oke. Ini kan belum ada apa-apa ya, belum ada prompt apapun di sini. Udah kosong semua, tapi tetap bisa kita buat ngetes trigger API-nya itu tadi tetap bisa kita tes. Bentar. Oke, coba kita mau tes yang kode order yang ini ya. Harusnya kan nanti dia bakalan nampilin kode order ini, nomornya ini, namanya Rahmat, JNE sama waiting courier ya. Langsung kita tes aja. Halo, saya mau cek resi. Nah, ini dia udah langsung nanya nih. Tentukah untuk mengecek resi, saya butuh kode order atau nomor HP kamu. Silahkan berikan. Oke, langsung kirim aja. Oke, kita tunggu. Dah, ini udah langsung keambil. Ini kan datanya statusnya sukses ya. Ini biasanya bakalan hasil hasil hit dari API itu sendiri. Ini biasanya langsung dikirim dari sistem ya. Kalau misal kita ada sistem sendiri, ini bakalan ketampil kayak gini juga. Kalau sukses berarti kayak gini muncul datanya. Ini kan udah bener ya. Berikut untuk informasi resi untuk kode order ABC007, namanya Rahmat, untuk nomornya ini, dan ini udah bisa kita cek. Coba kita cek sekali lagi untuk ini ya, yang Rahmat udah bener ya. Nih, atau kita mau coba ini deh, yang dari nomor HP deh, misalnya nomor HP ini ya. Halo kak, halo kak, kalau yang nomor ini gimana? Ntar kita tunggu. Ini harusnya kalau nomornya itu nomornya sama semua ya. Sorry. Ya tetap bisa ketampil sih. Nih, ini dia bakalan ketampil semua kalau semisal kita punya data duplikat ya. Atau mungkin ini kan karena nomornya semua sama ya. Ini kita cek di sini. Nomornya semua sama. Jadi yang bakalan ketampil di AI juga bakalan semua gitu. Jadi kalau misal kita pengen, misalnya ada data customer nih dia ordernya 2 kali. Jadi kita pengen nampilin semua barangnya ya. Nah itu juga bisa karena kan nomornya sama. Jadi ini semuanya bakalan keambil semua datanya. Gitu. Ini bisa juga kayak gini. Terus kalau ini kan masih cuman ambil informasi doang nih. Kalau kita mau coba tes untuk kirim informasi gimana? Nah itu bisa juga. Kalau misalnya kita pengen ngirim data ya, ini coba kita pakai yang ini ya, reservasi sebentar. Kita cek dulu. Oke, udah benar. Kita mau pakai yang catat reservasi. Sebentar. Yang ini ya. Kita mau yang catat reservasi yang isinya itu ada tanggal,
yang dimana itu diisi tanggal sama cabang ya. Cabangnya ada dua, ada Jakpus sama Jaktim. Terus juga ada jam juga, jamnya dengan format 14.2.30 kayak gini ya formatnya. Untuk slotnya opsional, sama dia bakalan ngambil langsung dari kontak info, dari display name sama phone number. Jadi nanti ketika API ini dipanggil dari AI bakal otomatis ngirim juga datanya ke sini, ke catatan reservasi ini. Dia bakalan buat line baru dengan data-data yang udah kita set di AI-nya itu tadi, atau mungkin data-data yang udah customer kirimkan. Oke, langsung kita tes aja. Oke, kita refresh dulu. Halo Kak, saya mau reservasi. Nih, dia udah langsung minta untuk tanggal reservasi. Ya udah, kita langsung isi aja nih. Kita mau di besok ya, eh, tanggal 28. Ini Jakpus. Terus untuk jam reservasinya mungkin jamnya jam 15 saja. eh Perawatan gigi deh. Gigi. Ini. Hal gini ya untuk datanya. Oke lah, langsung kita kirim. Kita tunggu dulu, tunggu hasilnya. Ini bakal nanti, ini kan sukses ya. Sukses. Data berhasil disimpan. Coba kita cek ke spreadsheet-nya tadi. Atau mungkin nanti kalau misalnya diimplement ke sistem, langsung cek di sistemnya aja kalau udah sukses. Kita cek, balik lagi ke spreadsheet. Nah, ini udah bakalan kesimpan. Karena kan untuk nama sama nomor HP kan kita ngambilnya dari display name sama phone number. Karena tadi kita testingnya di bagian agent kan dia belum keambil nih. Jadi ini bisa diabaikan aja untuk dua ini. Tapi kalau misalnya nanti testingnya dari nomor WhatsApp, itu ngambilnya dari display name WhatsApp sama phone number WhatsApp. Kan udah kekirim nih ya. Dia milih Jakpus jam jam 15 dan untuk perawatannya dia perawatan gigi. Ini udah sesuai dengan apa yang kita tes ya. Gitu. Nih, udah masuk untuk datanya. Terus kita mau coba untuk fitur API setting yang lain. Misal kita pengen custom notif untuk misalnya ketika ada orang order, dia juga dikirimkan kayak semacam notifikasi terima kasih sudah order dan yang lain, itu juga bisa kita pakai yang Open API. Open API ini. Coba kita lihat dulu untuk dokumentasinya. Jadi kurang lebih kalau untuk yang Open API itu dia bakalan kayak gini ya tampilannya. Ini mungkin agak teknis, tapi nggak apa-apa. Ini aku bakalan bantu jelasin sedikit aja untuk cara penggunaannya. Jadi dia bakalan tampilan kayak gini. Kalau misal kita pengen custom notif dan lain-lain, ini bisa pakai yang ini gitu. Jadi untuk step by stepnya kita langsung aja. Yang pertama yang perlu kita siapin itu adalah template pesan yang mau kita kirimin ke customer tuh kayak gimana. Ini kan udah banyak nih template-nya. Coba kita buat dulu deh untuk cara buat template-nya. Kita buat, ini template-nya kayak gini ya. Misal nama template-nya eh purchase gini ya. Sorry. Purchase. So, namanya ini ya, nama template-nya. Terus kita tinggal pilih platformnya pakai yang mana. Ini nomornya. Kita mau pakai nomor yang mana yang kita sebagai pengirimnya. Saya mau pilih yang Putri Indah aja. Terus untuk kategorinya, karena mungkin ini bukan terkait ini ya, terkait pembelian, karena dia udah cuman infoin aja terima kasih sudah membeli. Coba saya setting pakai yang utility dulu. Karena kan untuk yang approval terkait template ini bisa dia bakalan langsung dari Meta ya. Jadi bisa aja kalau misalnya kita ajuin utility dan ternyata nanti berubah marketing, itu memang langsung dari Metanya juga untuk perubahan apa kategori itu. Tapi kita coba dulu untuk yang utility. Terus sama di sini bisa kita nambahin header juga. Kalau misal kita mau pakai header kayak ngasih teks, image, video atau dokumen, ini kita bisa tambahin di header. Terus juga kalau misalnya nggak usah, kita abaikan aja karena ini opsional. Sama ini di body itu adalah isi pesannya. Tinggal kita tulis aja. Halo Kak, karena kita pengen, kita udah ada namanya nih, atau mungkin di sistem kita udah ada nama yang beli. Kita mau nanti ngambil namanya dari sistem kita aja.
atau mungkin dari data yang udah kita punya. Kita pakai variabel aja. Terima halo Kak, misalnya halo Kak Alfian, anggap aja di sini Alfian ya. Uh, terima kasih sudah order di toko kami. Semoga dapat bermanfaat dan kembali order ya. Gitu aja. Di order. Oke, gini ya. Buat contoh aja. Misal kayak gini. Oke, taruh bawah. Ini kalau misalnya udah atau mungkin kita mau nambahin button juga bisa. Nih, tapi opsional kalau untuk yang button kita nambahin buat visit website atau mungkin ngasih langsung phone number atau quick reply ini juga bisa di sini. Tapi kita abain dulu, kita bisa langsung create aja untuk template-nya. Nanti kalau udah di create, dia bakalan nunggu dulu ya, nunggu untuk di approve sama metanya. Bentar, mana kita udah buat. Nah, ini masih tadi kita namanya apa ya? Oke, bentar. Oh, yang ini after purchase ya. Dia statusnya masih pending karena masih nunggu dulu nih, nunggu untuk di approve sama Meta. Ini bisa kita tunggu dulu aja. Biasanya sih nggak lama ya kalau misalnya nanti udah ini udah bener nggak ada apa-apa di ininya, kan udah approve ya untuk yang template kita buat tadi gitu. Sebenarnya kalau untuk yang template itu dia ada dua cara ya, kalau misalnya dicekat kita mau kirim langsung dari dashboard broadcast pakai campaign ya, itu bisa. Tapi kalau misalnya kita pengen custom sendiri di sistem kita, itu bisa pakai yang API itu tadi. Sebentar, saya ganti dulu. Bentar ya. Screen-nya ganti yang entire screen. Oke. Jadi kita langsung masuk ke ini ya untuk contohnya. Jadi tadi kan ada dokumentasinya. Jadi kalau dokumentasinya itu biasanya kita buka di Postman ya. Mungkin ini sedikit teknis tapi nggak apa-apa untuk pengetahuan aja. Jadi kalau nanti teman-teman ada tim IT-nya bisa langsung sharing aja untuk videonya nanti ya. Ini kan bakalan upload di YouTube juga. Jadi di sharing aja nanti ke tim IT-nya supaya bisa implement juga di bisnis kakak-kakak semua gitu. Ini kita bisa langsung ambil aja, send, terus kita pilih yang tadi ya. Kan tadi kan saya pakai yang Putri Indah nih untuk nomor WhatsApp-nya. Kita copy untuk inbox-nya. Kita copy aja, sorry. Kita copy yang ini. Terus kita get template, masukin get template, inbox ini kita masukin. Ya udah, terus kita cari aja yang template kita buat after purchase. Nah, ini. Ini udah kita buat tadi ya, yang WA template aja kita copy, kita pilih yang send template, kita masukin ke sini. Nah, inbox ID-nya berapa tadi? Inbox ID 19F. Ini udah benar ya. Sama tadi di variabel kita bakalan isi nama. Namanya Alfian. Kalau gini. Kan udah ya. Ini coba kita langsung aja kita kirim pesan. Apakah udah sesuai dengan template yang udah kita buat tadi. Kita send template. Oke, udah true. Halo Kak Alfian. Kita tunggu dulu. Nih, udah langsung kekirim. Ini udah kekirim langsung dari WhatsApp-nya yang udah kita pilih, langsung kirim ke nomor resipien atau mungkin penerimanya di sebelah sini. Gitu. Kan udah sesuai ya dengan template yang kita buat. Halo Kak Alfian, terima kasih sudah order di toko kami. Semoga dapat bermanfaat dan kembali order gitu. Ini udah bisa langsung. Kalau misalnya kita pengen untuk reminder dan lain, kita udah ada datanya, mau kirim pakai API atau mungkin kita pengen kirim dari sistem kita sendiri, itu udah bisa. Nanti bisa pakai yang send template gitu. Sebenarnya ada dua ya untuk kirim pesan, ada send template sama send WA. Send WA ini juga ada, misalnya untuk send WA, contohnya kayak gini ya, kita tinggal masukin conversation ID, message-nya apa sama penerimanya, nomor penerima,
Ya udah, ini pesan yang mau dikirim di sini. Coba kita balas dulu. Oke, thanks Kak. Oke, langsung nih mau coba balas dari sini ya, pakai yang API yang send WA message ini ya. Ya, dengan senang hati. Dengan senang hati. Ini udah sesuai ya, nomornya udah sama. Kita coba aja. Nah, ini udah langsung otomatis kekirim juga. Jadi sebenarnya kalau untuk kirim pesan dari API itu ada dua, ada send template sama send WA message. Cuman bedanya apa? Kalau untuk yang send WA message ini terbatas. Jadi terbatas itu dia harus chatnya itu dalam waktu 1 kali 24 jam. Tapi kalau misalnya lebih dari itu, kita harus pakai yang send template itu tadi, gitu. Dan untuk yang send template, dia ada biayanya khusus ya. Langsung kita connect payment method aja ke Meta, gitu. Jadi dia nanti bedanya itu per kategori ya. Kalau marketing itu sekitar 500 sampai 600 rupiah. Kalau untuk yang utility itu kalau nggak salah 290-an rupiah gitu. Untuk yang kategori per kategori template pesan yang dikirimkan ke user gitu. Gini, ini kita bisa custom banyak sih kalau untuk yang send template. Bisa kita gunain untuk OTP atau mungkin gunain untuk reminder customer buat follow up, atau mungkin buat yang lain juga itu juga bisa. Nanti pakai yang send template, kalau enggak yang send message WA itu bisa kita custom juga nanti di belakang. Oke. Sejauh itu kalau untuk yang API setting sebenarnya kita udah bahas semua ya, terutama untuk dua fitur tadi yang penting ya. Yang pertama untuk koneksi antar sistem, untuk integrasi antar sistem bisa pakai yang API tool, atau kalau misalnya kita pengen kayak custom pesan tadi ya, kayak notif WA, itu bisa pakai yang Open API Access gitu. Jadi nanti kita tinggal masukin aja. Ini kan bakalan didapetin juga ya di bagian API setting. Jadi nanti kalau misal ada kebutuhan untuk custom sendiri ya untuk pesannya yang bakalan dikirimkan ke customer, ini bisa pakai yang ini, yang Open API Access gitu. Oke, mungkin kalau untuk materi kita ya terkait API mungkin sampai di situ dulu aja. Mungkin kita lanjut ke session tanya jawab sih. Oke. Oke, mungkin kalau misalnya ada yang mau bertanya, bisa langsung tanya dulu aja. Bisa. Apa? Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Mas, ini nanti ada recordnya tidak? Ada Mas. Nanti bakalan kita upload juga di YouTube. Terus, apa bedanya membalas WA after purchase dari API sama yang handle manual? Bukankah lebih ringkas kalau yang manual? Apakah after purchase bisa digunakan untuk membalas semua pesan yang sudah melakukan transaksi di toko? Oke. Jadi kalau untuk bedanya ya, dari API itu kalau misalnya kita pengen nentuin sendiri nih, kita udah ada sistem, kita pengen dari sistem itu kita triggernya untuk kirim pesannya. Nah itu bisa pakai API yang send message tadi gitu. Misal kita ini ya bisnisnya tuh klinik, jadi kita di sistem kita tuh ada untuk reservasi sendiri. Tapi setelah dari customer melengkapi form reservasi, dia bakalan dikirim notifikasi ke WhatsApp. Nah, itu bisa pakai yang Open API tadi ya untuk kirim WA. Gitu. Dan apakah API After Purchase bisa digunakan untuk membalas semua pesan yang sudah melakukan transaksi di toko? Sebenarnya kalau mau digunakan bisa, nanti bisa pakai yang send template dulu, baru bisa pakai yang send WA. Cuman kan emang untuk yang Open API tadi lebih ke arah customize sih. Kalau misalnya nggak ada kebutuhan terkait kita pengen nge-trigger sendiri, bisa langsung dari dashboardnya cekat aja sih gitu. Langsung dari menu chat, kalau nggak dari aplikasi cekat. Oke, terima kasih juga. Berarti cukup definisi kapan terus itu dipakai di API setting ya, nggak perlu dijelaskan di AI behavior. Jadi sebenarnya kalau untuk dua itu tadi ya, antara di deskripsi AI tools sama di AI behavior itu dia saling berkolaborasi sebenarnya untuk promptnya. Jadi kalau misalnya kita mau jelasin juga di AI behavior itu juga bisa gitu.
Karena nanti jatuhnya untuk yang API setting ketika kita aktifkan juga di integration, dia bakalan satu kesatuan juga untuk prompt-nya dengan yang AI behavior gitu. Biasanya sih kalau kita mau definisi di bagian AI behavior tuh kalau misal kita pengen ada beberapa API ya. Misal ketika setelah proses A panggil API ini, setelah proses B panggil API ini. Nah, itu bisa kita definisi juga di AI behavior gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada ketentuan-ketentuan khusus, kita cukup dari yang bagian sini aja sih, yang di bagian API setting di deskripsinya gitu. Tapi kalau misalnya kita pengen ada kayak ketentuan khusus, misal ketika sudah order panggil API A, ketika sudah ini panggil API B, nah itu mungkin nggak apa-apa kita bantu jelasin ke AI di AI behavior itu bisa. Berarti kalau mau kirim notif promo rutin ucapan ulang tahun ke customer bisa pakai Open API. Bisa, bisa Kalaras. Kalau misalnya Kalaras ada data sendiri nih, atau mungkin ada sistem sendiri buat ngecekin data-data customer yang ulang tahun, dan setiap ada ulang tahun, misal setiap jam 7 pagi ya dikirimin notif promo itu bisa pakai yang Open API itu tadi. Izin tanya Mas, kalau tidak salah saat create template pakai tipe utility, tapi pas di approve, kenapa tiba-tiba jadi marketing? Nah ini pertanyaannya bagus nih Mas. Itu untuk yang pertanyaan terkait kenapa kok tiba-tiba kategori yang udah kita pilih itu tiba-tiba berubah. Nah itu karena langsung pengecekannya dari Meta sih Mas. Kita nggak bisa ini sih apa namanya nggak bisa kita edit juga karena kan kita cuma ngajuin nih ngajuin untuk awalnya tuh untuk utility ternyata pas dicek sama Meta oh ini masuknya marketing gitu. Mungkin karena mungkin di tag-nya dari kata-kata atau mungkin dari pengecekan mereka untuk template yang udah kita buat itu masuknya ke marketing makanya bisa berubah itu udah langsung pengecekannya langsung dari Meta sih untuk approval dari template itu tadi. Oke. Berapa limit tools yang bisa dipanggil AI biar dia akurat? Berapa limit tools yang bisa dipanggil AI untuk akurat? Sebenarnya kalau untuk limit tools ya, sebenarnya kayaknya bisa banyak sih kalau untuk yang limit tools. Cuman kalau misalnya kita memang ada banyak AI tools, kita harus jelasin juga sih untuk AI, kapan harus manggil AI toolsnya kapan sama di bagian tadi ya di AI behavior ya dibedain aja kapan kita harus manggil AI tools yang A, kapan manggil yang B, kapan manggil yang C. Karena kalau misalnya kita cuma define di bagian apa di sini ya deskripsi AI tools dan mungkin untuk definisi AI toolsnya itu mungkin mirip-mirip ya. Mungkin ini ada catatan reservasi atau mungkin untuk eh apa get reservasi itu kan mirip-mirip ya kata-katanya. Nah, itu mungkin bisa kayak tertukar gitu dari AI-nya. Jadi kita bisa ngebantu AI buat ngejelasin oh kapan harus manggil yang AI tools ini, kapan harus manggil untuk AI tools yang satunya gitu. Itu bisa kayak gitu. Atau mungkin kalau misalnya pengen lebih advance lagi ya kita coba bisa gunakan untuk yang model AI-nya yang standar standar ke atas sih. Maksudnya yang standar plus gitu kalau nggak yang advance itu juga bakalan lebih akurat lagi kalau misalnya kita emang kebutuhannya untuk API tools-nya juga banyak gitu itu juga bakalan ngebantu juga dari segi jawaban AI. Oke, terima kasih Mas. Mas, di toko saya banyak pelanggan yang menggunakan bahasa daerah. Apakah model bahasa cepat bisa di bisa Mas? Bisa kalau untuk yang bahasa daerah. Oke. Kalau utility biasanya untuk use case apa saja ya Mas? Kalau untuk utility itu biasanya untuk kayak kita mau nge-follow up customer ya. Ya cuman sekedar chat halo atau mungkin kayak gimana itu bisa biasanya masuknya ke utility. Jadi nggak ada yang berbau tentang terkait pembelian lah atau mungkin terkait dengan order. Nah itu biasanya pakainya yang utility. Mas, Open API Checkout apakah bisa diintegrasikan plugin donasi aja terkait notif rencana donasi dan konfirmasi sukses donasi?
Kalau selama untuk yang donasi aja itu open API juga itu kita bisa ini sih bisa kita apa namanya bisa kita konekin sih. Yang penting dari donasi ajanya itu dia open API juga. Pak izin tadi sempat nyinggung mengenai form reservasi. Boleh dibantu gambarannya, Mas? Oke, boleh. Jadi kalau untuk yang form reservasi tadi ya biasanya kayak gini ya kurang lebih ya. Ini ya kurang lebih kayak gini. Datanya misal ada nama, nomor HP, tanggal, cabang, jam, sama note atau mungkin jenis perawatan. Terus jadi nanti kita tinggal tentuin aja triggernya untuk di bagian API setting itu bisa di sini ya. Ini di bagian sini kita edit aja. Ada tanggal, ada cabang, ada jam, note, nama sama nomor HP. Ini yang bakalan dimintain ke customer ketika dia memang pengen reservasi ke ke klinik atau mungkin ke ini ya ke bisnis kita gitu. Ini bisa kita pakai kayak gini. Kalau misalnya kita coba di AI-nya, halo, halo ya, ayo mau reservasi. Nih, ini dia udah bisa langsung ini sih, langsung jawab juga data-data yang dibutuhin untuk reservasi apa. Kalau misalnya kita ada form sendiri ya, mau di custom sendiri untuk yang catat reservasi juga bisa kita edit nanti. Gitu. Contoh definisi di behavior yang benar itu gimana ya? Oke, sebentar. Nah, kalau untuk yang di behavior tuh simpel aja ya. Kita sama sih untuk penulisannya di bagian sini, di bagian deskripsi API tools. Ini lebih ke arah untuk manggil API toolsnya ya, Mas Kazim ya? Atau gimana? Betul, oh betul, oke. Kita anggap aja kita punya beberapa API tools ya. Nah, jelasin aja. Jika customer ingin reservasi dan sudah dikirimkan form reservasi, maka rantul apa tadi kita namanya catat reservasi. Kayak gini bisa. Jadi kita kayak tulis ulang aja. Jika customer ingin reservasi dan sudah dikirimkan form reservasi, maka rantul catat reservasi. Itu bisa kayak gini. Tinggal kita save aja. Ya untuk case-case yang kayak ini ya, kalau untuk reservasi ya, ini kan kita kan udah setting ya untuk yang reservasi itu data yang bakalan diambil yang sebagai wajib itu kan adalah tanggal, cabang, jam sama ini ya, nama nomor HP. Jadi kayak gitu aja cukup sih. Kalau misalnya kita mau ada form order sendiri, udah kita tambahin aja di sini. Misal untuk form ordernya itu P, cabang, manut ya. Ini bisa. Jadi ini kita kasih ke AI-nya di bawahnya. Ini bisa kayak gini juga. Atau semisal kita ada ini ya beberapa proses yang memerlukan API ya. Anggap aja kita kayak asuransi gitu ya. Misal contohnya kayak bisnis asuransi deh. Kan awal-awal kan dia harus nanya dulu ya untuk mobilnya apa, berapa apa untuk estimasi mobilnya itu berapa juta gitu kan itu bisa kayak gitu ya.
Ya, customer, ya, sabar, sabar. Saya tertarik, tertarik untuk memproduksi, maka ada banyak kendaraannya ya. Kendaraan, bentuknya apa, juga estimasi kendaraan, kendaraan di dalamnya juta. Terus sama di sini mungkin plat nomor. Terus nah ini aja deh ini. Setelah di, terus kita kita pengennya setelah ini tuh dia cek premi dulu nih. Ya udah kita tulisin aja di sini. Uh, Setelah dikirimkan data awal untuk pembelian asuransi, maka jalankan tool apa gitu, misalnya cek premi gitu, bisa kayak gini. Kan kayak kita ngaturnya di behavior ya, biar dia sesuai urutan nih. Kalau untuk yang kayak pembelian asuransi kan harus urut ya, misalnya kita dapetin data kendaraannya dulu, cek premi dulu, ntar setelah cek premi dia baru dapat estimasi harganya. Kalau misalnya setelah dia tertarik nih dengan cek preminya, baru jalankan API tools yang lain. Nah itu juga bisa kita setting di behavior. Nah, setelah ya udah kita jelasin lagi di sini. Nah, setelah dikirimkan, dikirimkan hasil cek premi dan customer sudah setuju dengan hasilnya, maka kirim kirim form pendaftaran pendaftaran. Udah di bawahnya kita tulis saja form pendaftarannya apa aja. Form pendaftaran misal ada nama, atau mungkin nama, terus juga tanggal lahir, NIK, alamat, alamat, dan data-data yang lain gitu. Ini bisa kita masukin ke sini. Terus juga kalau misalnya kita pengen manggil API lagi, ya udah kita buat kayak gini lagi. Setelah dikirimkan form pendaftaran, apalagi nih yang harus dicek sama AI. Kayak gitu bisa. Ini bisa kita define kayak untuk flow proses dari bisnis kita itu seperti apa supaya untuk hit API-nya itu sesuai gitu. Soalnya kalau misalnya cuma dari integration kan mungkin cukup general ya, atau mungkin kan kita punyanya banyak AI tools nih. Kita nggak pengen salah dari AI manggil AI toolsnya, kita bisa juga buat kayak gini gitu. Dijelasin di AI behavior itu bisa kayak gitu. Oke, oke kita lanjut dulu ke pertanyaan. Berarti nama tools harus deskripsi sesuai fungsi ya Mas. Iya Mas, sebenarnya untuk nama tools itu bebas ya. Itu kan yang bakal jadi identifier lah ketika kita pengen aktifin atau mungkin edit. Harusnya sih lebih baik memang harus sama aja ya dengan fungsinya apa. Misalnya kalau untuk cek resi ya udah buat cek resi aja gitu. Soalnya kalau namanya aneh-aneh kan nanti kita juga yang pusing gitu loh sebagai apa admin ya, mau aktifin AI tools yang mana gitu. Mas bisa bisa buatin contoh API untuk langganan yang sedang ultah atau mengucapkan eh, waktu hari raya. Ini untuk contohnya ini sih paling nanti bisa sih Mas. Ini nanti kita coba buat template dulu sebenarnya kalau untuk yang ucapan itu ya.
Nanti kalau untuk yang ucapan sih nanti untuk flow-nya kita buat template dulu sih. Cuman kalau untuk implementasinya sama aja sebenarnya. Nggak ada perbedaan sih. Berarti AI agent ini sebaiknya dibuat berbeda ya, bukan satu agent, satu knowledge dijadikan satu. Satu AI agent sebaiknya dibuat berbeda ya. Oh, kalau untuk yang ini sih bebas sih Mas sebenarnya. Kalau misalnya mau pengen satu AI agent, satu knowledge itu bisa. Cuman kalau ngerasa kok produknya terlalu kompleks dan pengen dibagi ke beberapa AI agent itu juga bisa. Nanti kita pakainya pakai yang fitur flow buat gabunginnya. Bisa masuk rumus tidak Kak? Misal kita masukkan rumus cara menentukan ukuran kabel. Nah, bisa ya nanti tinggal dimasukin ke AI Beaver atau knowledge source-nya aja sih Kak gitu. Oke, betul Kak, dia udah paham. Ya cuman kayak gitu. Oke, ada yang ditanyain lagi terkait yang API setting? Atau udah cukup jelas semua nih? Mau coba implement langsung? Itu boleh. Oke, belum ada. Pokoknya nanti kalau semisal teman-teman belum ini ya, kalau mau sesi one on one apa bisa? Hmm, bisa, nanti coba chat ke PIC supportnya. Nanti tinggal di infoin aja mau bahas terkait apa gitu. Kalau misalnya mau bahas terkait API setting, nanti bisa langsung dengan saya sih. Gitu, Mas Aboy. Oke, siap. Oke, yang lain ada atau udah cukup nih? Udah cukup jelas banget terkait yang API ini. Ya belum. Ya Mas, kalau knowledge-nya kompleks, mendingan AI-nya dibuat terpisah ya. Benar-benar. Jadi kalau nanti kan kemarin kan kita juga sempat bahas flow ya di yang uh, weekly insight yang pertama ya terkait flow itu juga bisa nanti kalau misal pengen dibedain per AI agent itu bisa kita pakai yang flow itu tadi. Oke, kalau nggak ada mungkin aku bakalan balikin sessionnya ke Mbak Zara. Silakan Mbak Zara. Oke, makasih banget nih Mas Alfian atas penjelasan dan demo langsung sungguh insightful banget ya. Mungkin teman-teman di sini juga udah langsung aplikasiin kali ya ke cekatnya masing-masing. Oke, makasih banget nih buat teman-teman semuanya untuk hari ini yang udah hadir atau join dan aktif berpartisipasi serta nanya-nanya di sesi hari ini. Aku mau ingetin sesi weekly insight ini tuh akan ada setiap hari Minggu dengan topik yang tentu aja berbeda-beda. Oke, dan untuk hari ini, weekly insight hari ini tenang aja, ini bakal di-upload juga di YouTube. Jadi mungkin teman-teman yang mau implementasikan langsung dan tadi masih bingung gitu ya, boleh nanti dilihat ulang aja di YouTube channel kita. Nanti untuk linknya bakal di-share oleh teman-teman tim supportnya. Oke, nah aku mau tutup sesi hari ini. Thank you banget buat semuanya. Thank you juga buat Mas Alfian yang udah ngisi materi hari ini. Dan sampai jumpa nih di sesi berikutnya. Tetap semangat, manfaatkan teknologi untuk mendorong bisnis Anda ke level berikutnya. Saya Zahara pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.